Halo teman-teman, saya Aziza Bersa Validai. Di sini saya akan bercerita tentang biokonservasi atau suatu upaya penting untuk melindungi keberlanjutan alam kita. Bayangkan kalian sedang berjalan-jalan di hutan yang hijau dengan pepohonan menjulang tinggi, mendengarkan suara-suara burung yang berkicauan, dan merasakan udara segar yang mengisi paru-paru kalian. Semua ini adalah bagian dari kita, bagian dari kekayaan alam yang kita miliki. Namun apa yang terjadi jika hutan-hutan ini hilang? Jika burung-burung berhenti berkicau karena habitatnya yang rusak. Disinilah pentingnya biokonservasi. Biokonservasi adalah usaha untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme serta ekosistem tempat mereka hidup. Ini bukan hanya tentang menjaga spesies, juga mempertahankan proses ekologis yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Lalu mengapa sih biokonservasi itu penting? Setiap spesies itu memiliki peran tertentu dalam ekosistemnya. Contohnya lebah dan kupu-kupu, di mana mereka membantu penyerbukan tanaman yang pada gilirannya itu akan penting untuk produksi pangan. Jika kita kehilangan spesies-spesies ini, kita juga akan kehilangan sumber pangan kita dan juga bahan baku penting lainnya. Lebih dari itu, banyak obat-obatan modern berasal dari senyawa alami yang ditemukan dalam tumbuhan dan juga hewan. Sayangnya, banyak ancaman yang dihadapi oleh keanekaragaman hayati kita, seperti deforestasi, perburuan liar, lalu perubahan iklim, dan juga polusi. Misalnya hutan hujan Amazon, yang sering disebut sebagai paru-paru dunia, terus mengalami penggundulan hutan yang masif hingga saat ini. Perubahan iklim juga menyebabkan hilangnya habitat alami dan mempengaruhi pada migrasi hewan. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya biokonservasi? Banyak upaya biokonservasi yang bisa kita lakukan, mulai dari skala individu hingga kebijakan global. Contohnya yang pertama itu pendirian Taman Nasional dan juga Suaka Marga Satwa, di mana ini tuh melindungi area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dari aktivitas manusia yang merusak. Lalu, reboisasi dan penghijauan atau menanam kembali pohon-pohon di area yang telah mengalami deforestasi. Juga hukum dan kebijakan memberlakukan undang-undang yang melindungi spesies yang terancam punah dan juga mengatur perdagangan satwa liar. Lalu juga kesadaran diri, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan cara-cara untuk melakukannya. Contoh sukses dari biokonservasi contohnya ialah Taman Nasional Komodo di Indonesia. Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi hewan komodo atau hewan purba yang hanya ada di Indonesia. Dengan perlindungan dan pengelolaan yang tepat atau yang baik, populasi komodo dapat terjaga dan terus berkembang. Biokonservasi bukan hanya tugas pemerintah atau ilmuwan, tetapi tanggung jawab kita semua. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendukung produk ramah lingkungan, atau berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, bisa memberikan dampak besar bagi keberlanjutan alam kita. Mari bersama-sama menjaga bumi kita, agar generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam biokonservasi. Saya Aziza Bersa, terima kasih.